Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadian Sasabila dengan NPM 2201010077. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Nuriyah. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai hakikat manusia menurut Al-Quran. Pendekatan dalam penelitian psikologi dan bimbingan konseling seringkali berbeda karena masing-masing memiliki pandangan yang beragam tentang hakikat manusia. Setiap teori dalam psikologi dan bimbingan konseling dibangun atas pemahaman tertentu tentang bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Para ahli seringkali memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap konsep dasar ini, sehingga melahirkan berbagai teori yang masing-masing menawarkan cara yang unik dalam memahami dan membantu individu. Misalnya, teori psikoanalisis menekankan tentang pengalaman masa lalu dan konflik bawah sadar, sedangkan pendekatan humanistik lebih fokus pada potensi dan pertumbuhan pribadi manusia. Sementara itu, dalam bimbingan konseling, pendekatan yang digunakan bisa lebih praktis dan langsung seperti konseling kognitif perilaku yang lebih menekankan pada perubahan pola pikir dan perilaku saat ini. Perbedaan ini bukan berarti satu pendekatan lebih baik dari yang lain, melainkan setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi manusia. Dengan kata lain, keberagaman teori ini memberikan lebih banyak pilihan metode dan teknik untuk diterapkan dalam praktik psikoterapi dan konseling, tergantung pada kasus dan kondisi individu yang dibantu. Dalam Al-Quran, ada 3 istilah utama yang digunakan untuk menyebut manusia secara umum, yaitu kata insan, basyar, dan bani Adam atau zuriat Adam. Meskipun ketiganya merujuk pada manusia, namun setiap kata ini memiliki pengertian makna yang berbeda. Istilah pertama yang umum digunakan untuk menyebut manusia di dalam Al-Quran yaitu basyar. Secara sederhana, basyar dalam Al-Quran menekankan bahwa manusia adalah makhluk fisik. Istilah ini awalnya berarti kulit atau bagian luar tubuh yang terlihat seperti kulit kepala atau wajah. Jadi ketika Al-Quran menggunakan kata basyar, itu ingin menyoroti bahwa manusia itu meskipun punya pikiran dan perasaan, tetap saja terikat dengan tubuh fisiknya. Sebagai basyar, manusia punya kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur, dan juga merasakan sakit. Ini mengingatkan bahwa kita ini terbatas, lemah, dan bergantung pada banyak hal di sekitar kita. Kita butuh makanan untuk hidup. Kita bisa terluka dan sakit, dan pada akhirnya kita juga akan mati. Semua ini menunjukkan bahwa seberapa hebat pun kita dengan akal dan ilmu, kita tetap makhluk yang berasal dari tanah dan akhirnya akan kembali ke tanah. Penggunaan kata basyar dalam Al-Quran mengajak kita untuk menyadari asal-usul kita yang sederhana dan tidak sombong dengan kemampuan kita. Karena pada dasarnya, kita masih makhluk yang terikat pada kebutuhan fisik dan hukum Islam. Istilah kedua yang umum digunakan untuk menyebut manusia di dalam Al-Quran yaitu insan. Kata insan dalam Al-Quran sering dipakai untuk menggambarkan manusia sebagai individu yang punya kepribadian dan perasaan. Istilah ini menyoroti sifat-sifat khas manusia, seperti kecenderungan untuk khilaf, gampang panik, atau sering lupa. Misalnya, ketika manusia merasa cemas akan rezekinya, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, atau mudah terjebak dalam godaan. Insan juga mencerminkan sisi manusia yang rapuh dan tidak sempurna. Ini menunjukkan bahwa kita semua butuh bimbingan dan petunjuk dari Allah. Karena secara alami kita punya kelemahan-kelemahan yang bisa membawa kita pada kesalahan. Dengan mengingat bahwa kita adalah insan, kita diingatkan untuk selalu rendah hati, tidak sombong, dan terus berusaha memperbaiki diri, serta bersandar pada petunjuknya agar bisa menjalani hidup dengan benar.
Istilah ketiga yang umum digunakan untuk menyebut manusia dalam Al-Quran yaitu zuriyah. Kata zuriyah dalam Al-Quran merujuk pada keturunan atau anak cucu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika disandingkan dengan kata Adam, maka artinya adalah keturunan Nabi Adam. Ini yang mengingatkan kita bahwa semua manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam. Dan kita semua membawa sifat-sifat dasar yang diwariskan sejak lahir. Penggunaan istilah ini menekankan bahwa kita punya asal-usul yang sama, tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, atau ras. Sebagai anak cucu Adam, kita juga punya tanggung jawab yang sama di hadapan Allah, baik dari sisi moral ataupun spiritual. Artinya, kita semua punya tugas untuk menjaga kebaikan di dunia. Di dunia ini, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama manusia dan lingkungan sekitar. Jadi, istilah zuriyah Adam tidak hanya mengingatkan tentang asal-usul kita, tapi juga tanggung jawab besar yang kita emban sebagai manusia. Dengan memahami perbedaan istilah-istilah tersebut, kita bisa melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang manusia dari berbagai sisi, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan fisik dan spiritual. Ini membantu kita memahami pesan Al-Quran dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang fitrah manusia. Fitrah ini bisa diartikan sebagai potensi bawaan atau sifat dasar yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia sejak awal penciptaannya. Beberapa pemahaman tentang fitrah yaitu yang pertama, fitrah sebagai keyakinan terhadap keesaan Allah. Yang kedua, fitrah sebagai penerimaan terhadap kebenaran. Yang ketiga, fitrah sebagai potensi untuk mengenal Tuhan dan syariatnya. Dan yang terakhir yaitu fitrah sebagai sistem yang diberikan Allah kepada setiap ciptaan. Dengan memahami fitrah sebagai bagian dari sifat dasar manusia ini, kita bisa lebih menyadari bahwa setiap manusia pada dasarnya sudah memiliki benih-benih kebaikan dan kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Allah. Tugas kita adalah menjaga dan mengembangkan fitrah tersebut agar tetap pada jalurnya, serta tidak tersesat oleh pengaruh negatif dari lingkungan atau godaan duniawi. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.